Jadi teman-teman ya, terima kasih ya udah berkumpul kembali malam hari ini. Kita akan bicara mengenai satu topik yaitu medan perang dalam hati. Bagaimana kadang-kadang kita tuh mengalami hati kita menjadi terluka. Karena pasti ada kejadian di dalam suatu kehidupan, tidak mungkin hidup itu akan selalu smooth, tidak akan mungkin tidak selalu baik dan terjadi masalah-masalah, yaitu karena yang memang karena kejadian yang kebetulan atau kejadian yang memang terjadi karena orang lain dan lain-lain sehingga hati kita memang gampang terluka. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita harus menghadapinya? Bagaimana harus kita menyikapinya? Nah, kita tahu konflik batin ini memang terjadi kehidupan kita itu berlangsung. Dan ini bukan hanya terjadi pada kita. Di Alkitab pun ya, perjanjian-perjanjian lama dan juga di alami Tuhan Yesus sendiri mengalami bagaimana kehidupan itu susah. Saya berikan 3 contoh di perjanjian lama di mana perang hati, hati yang terluka, hati yang kecewa, hati yang sangat tidak menyenangkan itu terjadi. Jadi terjadi konflik batin ya. Yang pertama, ini kalau kita lihat Raja Daud sebagai penulis Mazmur ya, dia tidak hanya terluka oleh musuh-musuhnya, tapi juga dia mengalami pengkhianatan sahabat dekatnya ya. Nanti kita lihat bagaimana Raja Daud sebagai penulis Mazmur juga dia marah, dia ingin membalas, dia ingin lari. Dia malah ingin membalas ya sampai dia ingin membalas tuh itu lewat Tuhan bertindak keras ya. Karena apa yang dia alami itu begitu besar yang justru menyayat hatinya lewat pengkhianatan-pengkhianatan yang dia alami ya. Kemudian kalau kita lihat juga Ayub ya, Ayub ini juga kita lihat kalau kita bicara mengenai Ayub itu sangat menyedihkan, sangat depresif. Itu suatu cerita di mana menunjukkan bahwa Tuhan akan selalu datang bagi orang-orang yang sakit dan dia menyerahkan, dia berserah pada Tuhan. Dan Ayub merasakan sakit hati terhadap keadilan hidupnya yang dia katakan, kok hidupku ini banyak sekali korban, aku menjadi korban. Kok hidupku ini kok menjadi tidak enak ya. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian tidak mengenakan. Dia kehilangan anak, dia kehilangan harta, dia tidak sehat, malah mengalami masalah dengan kulitnya. Dan dia harus dipaksa untuk mendengarkan orang-orang sekitarnya yang kadang-kadang tidak masuk akal dalam hatinya. Ayub merasa sakit hati kadang-kadang bukan karena penderitaan orang lain. Tapi karena dia merasa bahwa Allah sendiri tidak adil dan hanya diam ketika dia mengalami itu semua. Dan itu dirasakan begitu besar oleh Ayub. Nanti kita lihat ya bagaimana kita bisa mengalami itu dan bagaimana kita bisa mengatasinya ya. Kemudian Hana. Nah, tokoh Hana ini ada di dalam 1 Samuel di mana dia bukan hanya sedih karena dia tidak bisa punya anak ya, dia mandul. Tapi karena dia diejek oleh teman-temannya ya sehingga harga dirinya berkurang sebagai wanita yang tidak bisa punya anak, sebagai wanita yang mandul ya. Dan digambarkan bagaimana dia bisa saking sedihnya dia itu sangat menangis tanpa keluar suara. Bibirnya aja yang bergerak. Tapi kalau kita lihat di dalam kepedihan dalam hatinya dia tidak bisa memberikan semua kesedihan itu lewat suaranya. Jadi hatinya itu begitu tersayat-sayat dan bahkan dia disalahpahami oleh beberapa orang termasuk Imam Eli orang yang mabok ya. Jadi kita lihat di sini tokoh Hana di 1 Samuel sangat mempunyai konflik batin yang berlapis dari sakit hati, doanya dia merasa tidak dipahami, bahkan imannya saja yang dia begitu besar, kehilangan bahasa ya. Nah, tapi disinilah nanti kita lihat bahwa Samuel juga bisa menyelamatkan dia. Dari hati yang remuk, dia menjadi baik, kembali menjadi baik, menjadi normal. Nah, dari 3 tokoh ini kita melihat bahwa sakit hati itu sebetulnya apapun yang terjadinya, apakah itu memang berasal dari suatu peristiwa yang dialami kita, atau orang lain menyebabkan sakit hati kita, atau apapun juga, itu bukan sekedar emosi. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa bukan urusan perasaan, tapi justru bagaimana kita bisa mengatasinya. Karena apa? Karena
Kalau kita sakit hati, bukan iman kita yang lemah. Ya, disinilah relasi dengan Tuhan sendiri akan diuji dan dimurnikan. Ya, dan banyak orang yang merasakan bahwa kalau kita sakit hati, waduh, kadang-kadang kok kenapa yang tadi yang dirasakan oleh Ayub, kenapa Tuhan tidak memihak padaku? Kenapa aku tidak dibela? Kenapa Tuhan tidak mendengarkan aku? Dan karena itu ya sudah, aku akan mengajukan dan aku akan berhenti berdoa. Aku tidak akan meminta-minta lagi karena aku minta untuk dibereskan masalahku, tetap aja masalahku ada. Nah, itu yang terjadi pada banyak orang, dia berhenti berdoa, dia sudah putus asa, dia malah menjauhkan diri pada Sang Penolong karena terlalu sakit dalam hatinya. Ya. Di dalam Mazmur kita diingatkan sebetulnya itu salah. Kalau kita sakit hati, kita mengalami masalah dalam hati, Tuhan akan menyelamatkan kita karena dia tahu sebagai anaknya kita adalah remuk jiwa kita. Kita mengalami sesuatu hal yang tidak menimbulkan damai sejahtera sehingga dia akan datang pada kita. Tapi kalau kita jauh darinya, kita berhenti berdoa, kita berhenti mempunyai relasi kepada Tuhan, itu tidak akan menyelamatkan masalah. Itu tidak akan membuat hati kita yang tadinya sakit hati menjadi lebih baik, malah menjauh karena pertolongan kita atas nama Tuhan tidak terjadi. Karena dia akan selalu mau kalau kita walaupun kita dalam keadaan senang, dalam keadaan sakit hati, dekat padanya. Jadi di dalam kitab suci, di dalam Alkitab, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, ada banyak sekali peristiwa yang menunjukkan. Contohnya ini ya, satu, dikhianati tadi ya. Sudah kita lihat dikhianati misalnya Ayub atau Hana dikhianati ya. Jadi relasi yang dekat, relasi pada orang dekat, relasi pada kita orang yang percaya dikhianati. Sehingga tidak timbul trusting one to each other. Itu adalah pengkhianatan. Ya. Yang kedua, juga merasakan ketidakadilan. Seringnya orang yang dikhianati merasa tidak dilakukan ketidakadilan. Karena dia merasakan semena-mena. Ya. Kemudian ada lagi keheningan surga. Artinya apa? Karena kita merasakan Tuhan. Doa kita, Tuhan kita tidak dekat sama kita. Kok tidak dijawab ya? Kok aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa, aku sudah melakukan apapun juga. Tapi Tuhan tidak mau dengar aku. Ya. Nah, di situ kita juga melihat bahwa ada misteri ilahi di mana tindakan Allah yang melampaui nalar kemanusiaan kita, keadilan kita. Sehingga masalah-masalah itu merasakan bahwa kita kembali lagi kok tidak dekat pada Allah. Allah tidak mau dekat padaku. Nah, inilah yang kita lihat, inilah yang tema-tema yang ada di dalam sakit hati, yang ada di dalam Alkitab ya empat ini ya. Dan kalau kita lihat dari manapun juga bahwa ini adalah satu sama lain itu saling berhubungan dan saling perpetually eh, meningkatkan satu sama lain. Misalnya orang kalau dia dikhianati dia merasa tidak diadilkan. Kalau diadilkan dia berdoa dia merasa Tuhan tidak menjawab. Nah kalau dia menjawab, loh kenapa Tuhan tidak memberikan apa yang aku maui? Nah itu ya misteri lain tidak benar. Sehingga apa yang terjadi, bahasa luka yang kita bawa, bahasa luka yang kita dengarkan, dan bahasa luka yang kita rasakan akan selalu menjadi beban buat kita. Inilah nanti kita bicarakan bagaimana Allah akan menghilangkan semua ragam wajah luka ini. Kalau kita dekat padanya, kita berbicara padanya, dia mempunyai teknik untuk menghilangkan ini. Asalkan kita tetap dekat padanya. Karena kita sebagai anak Tuhan, kita tidak akan ditinggalkannya asal kita sabar. Dan kadang-kadang seringnya kita berdoa dengan cara salah. Kenapa? Karena kita tidak sabar dan kita minta ini, dan menurut apa yang aku maui ini Tuhan yang akan terjadi. Balaslah dia. Aku merasa tidak diadili. Orang melakukan ketidakadilan bagi aku Tuhan. Kenapa aku dibiarkan begini sehingga kita mempunyai victim. Kita menjadi korban pemikiran dan emosi kita. Disitulah Allah tidak akan bekerja dengan baik. Karena dia bekerja dengan caranya sendiri. Ya. Nah, dengan demikian teman-teman, ya kalau kita lihat bahwa Tuhan tuh memberikan ruang untuk luka, ya. Karena untuk mendewasakan kita kadang-kadang.
Dan Tuhan tidak memberikan langsung jawaban karena dia juga memberikan waktu untuk kita bisa menerima apa adanya. Kalau kita biasa udah hidup enak tiba-tiba mengalami hal yang demikian, maka Tuhan juga akan mau kita bahwa mengalami hal yang tidak baik dan mungkin dia mau mengedukasi kita, ya. Dan yang pasti kalau kita mengalami ketidakenakan bukan berarti kita itu harus jauh dari Tuhan. Justru dia memberikan kesempatan bagaimana kita bisa menunjukkan Tuhan sendiri akan membuat kita bisa mengendalikan emosi-emosi itu. Jadi kita mesti jujur kepada Allah. Ya Tuhan, saya tidak tahu bagaimana saya harus menghadapi kejadian demikian. Kejujuran radikal saya tulis ini. Artinya benar-benar jujur kepada Allah. Membuka semuanya. Membuka apa adanya. Tapi biarkan dia bekerja. Bukan saya yang bekerja. Bukan saya mendikte Tuhan, saya maunya Tuhan melakukan ini. Tuhan tuh bukan servant kita. Kita servant dia. Tapi kalau kita jujur pada dia, dia akan membuka semua segala cara supaya kita bisa menerima dan kita bisa akan kembali pada dia dan dia akan memberikan jawaban dan dia akan memberikan solusi yang terbaik. Percayalah itu. Kalau kita jujur. Jujur artinya terbuka dengan apa adanya, kita tidak mendikte dia, kita tidak membuat dia melakukan hal satu A, B, C menurut kehendakku, dan dengan demikian maka aku mau sembuh Tuhan dari kesalahanku atau kalau aku pun tidak salah dari sakit hatiku. Aku mau sembuh Tuhan. Aku benar-benar minta kasihan Tuhan. Kasihanilah aku supaya aku bisa sembuh dan aku bisa excess baggage ya. Koper-koper yang berat ini bisa aku hilangkan karena ini tidak membuat aku bahagia. Dan secara jujur aku tergantung padamu. Dan dengan demikian maka Tuhan akan bekerja. Tapi kalau kita masih berpikir itu caranya aku gini dan Tuhan aku maunya, doanya mendikte Tuhan. Tuhan tidak akan bekerja dengan baik. Itulah bukan kejujuran radikal. Ya. Dan ini dialami oleh tadi kembali Daud ya, saya tunjukkan ya. Di dalam Mazmur dikatakan demikian. Daud mengalami despair 69 buah sampai 5 ya di Mazmur. Selamatkanlah aku ya Allah sebab air telah naik sampai ke leherku. Artinya kan nggak bisa kalau orang apa air telah naik ke leher sebentar lagi mukaku, wajahku ini kan tertutup air. Artinya aku nggak bisa nafas. Artinya sudah benar-benar mencekik karena airnya sudah naik sampai ke leherku. Ini masalah yang aku nggak bisa ngatasi lagi. Airnya sudah sini, sebentar lagi aku juga mati. Karena apa? Karena aku tertimbun air dan aku akan terbenam dalam air. Karena airnya itu bukan hanya air saja, tapi air masalah, air sakit hati, air ketidakadilan, air dari kepengkhianatan dan lain-lain. Selamatkanlah aku ya Allah. Aku tenggelam di dalam rawa yang dalam, rawa masalah. Tidak ada tempat lagi aku bertumpu di mana aku bisa memegang. Dan aku terperosok pada air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku dalam masalahku. Lesu aku karena berseru-seru. Ya artinya aku sudah sudah mengharapkan, sudah memanggil engkau. Kerongkonganku sampai kering. Mataku nyeri karena aku mengharapkan Allahku. Tapi engkau tidak membalas aku. Engkau tidak menjawab aku. Orang-orang yang benci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Jadi saya, si Raja Daud, karena merasa dibenci, merasa dikhianati. Dia merasakan orang kalau orang satu dua, malah dia merasakan banyak orang yang membenci dia. Bahkan dia bisa menghitung lebih banyak. Dia merasakan bahwa orang yang benci dia, orang yang mengkhianati dia, itu bukan cuma satu dua, tapi lebih banyak lagi orang yang membenci dia seperti lebih banyak daripada rambutnya dia sendiri yang tidak bisa dia hitung. Terlalu besar yang dia rasakan. Jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku. Ini kan masalah-masalah di dalam batin kita dari yang ditunjukkan oleh Raja Daud. Walaupun yang terjadi mungkin tidak demikian, tapi karena kita merasakan kita dizolimi, kita dibenci, kita tidak dirasakan tidak adil, maka kita berasa orang-orang memusuhi itu lebih banyak daripada kita. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Artinya kan dia merasakan bahwa dia dilakukan ketidakadilan pada dirinya. Nah, inilah teriakan dari Raja Daud yang juga kita rasakan.
Kalau kita merasa dipecundangi, dizolimi oleh orang lain, apa namanya, disalahkan oleh orang lain, kita merasakan beban yang begitu berat sekali. Nah, itu karena emosi kita, ego kita. Padahal yang melakukan cuma satu dua. Atau ada dua tiga, tidak banyak. Tapi kita rasanya banyak besar karena emosi kita tertimbun di dalam kita. Dan kita perpetuate oleh ego kita yang begitu besar. Sehingga saya merasakan bahwa adalah orang yang paling malah di dunia. Paling malang, paling sial di dunia. Ini yang Tuhan tidak mau kita rasakan. Karena Tuhan akan membantu kita. Tapi kalau kita mempunyai masalah dengan satu dua orang, ya let's face it, ya kita kembalikan pada Tuhan. Ya saya mempunyai masalah satu dua, tapi jangan rasakan bahwa apa yang kita rasakan itu, apa yang kita alami itu seakan-akan semua orang membenci aku, semua orang tidak suka aku, semua orang membinasakan aku, sehingga aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Karena ini adalah self-perpetuating. Semua sakit hati dimulai dari self-perpetuating, di mana ego kita yang begitu besar. Dan Tuhan tahu itu. Ini kita lihat di sini bahwa Raja Daud pun mengalami hal yang demikian. Padahal musuhnya ada, tapi tidak sebanyak itu. Jadi dengan demikian, teman-teman, apabila kita merasakan demikian, apa yang harus kita lakukan? Kita kembalikan pada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Bagaimana aku bisa? Kalau Engkau menolong dan aku jujur kepadamu, Engkau akan bisa menolong aku karena aku percaya sabdamu, firmanmu, tindakanmu akan menenangkan hatiku. Dan disitulah kita akan merasakan ketenangan. Apa yang harus kita yang rasakan? Dibawa kepada Tuhan dengan radikal jujurisme, dengan radikal doa. Katakan pada Tuhan apa yang membuat aku khawatir, apa yang membuat aku masalah, apa yang membuat aku harus lakukan, yang apa yang harus aku lakukan, sehingga aku harus bisa menanggung duka cita dalam hatiku. Dan ini yang dilakukan oleh Ayub, ya. Dia merasakan sakit hati, dia menyangkal Allah, dia menuntut penjelasan pada ketidakadilan pada dirinya. Tapi apa yang dilakukan oleh Ayub? Dia berserah. Walaupun aku merasakan ini, tapi Tuhan, Engkau pasti akan menolong aku. Engkau akan bisa menghilangkan semua ini masalah ini. Dan apa yang ditunjukkan oleh Allah bahwa Dia bisa menghilangkan semua masalah-masalah karena Ayub itu hilang hartanya, hilang keluarganya, mengalami sakit di kulitnya ya seperti mungkin kalau zaman dulu misalnya kusta dan lain-lain. Tapi karena dia berserah, Tuhan bisa. Tuhan Ayub memberikan kesempatan untuk Tuhan bekerja walaupun permulaannya dia doubt mengenai Tuhan. Permulaannya dia berpikir, kok Tuhan tidak berpaling pada aku? Kenapa aku ditinggalkan oleh Tuhan? Tapi akhirnya tahu dia berubah. Dia berserah. Dia memberikan semuanya yang tadinya tidak acuh pada Tuhan. Akhirnya dia kembali ke hadirat Tuhan. Dan akhirnya Tuhan membantu dia. Nah, ini adalah role model yang sangat baik kalau kita mengalami mengalami sakit hati. Karena kembali lagi teman-teman, yang ini yang kita rasakan juga dirasakan oleh Raja Daud dan ini kembali ini akan self-perpetuating membuat ego kita yang mengkontrol hati kita. Saya adalah orang yang dizalimi. Tapi apa yang kita harus lakukan adalah apa yang Ayub lakukan. Pertama, dia doubt. Dia tidak yakin Tuhan datang padanya. Kok aku menjadi orang yang sengsara? Tapi akhirnya dia bisa mengembalikan krisis identitas itu. Kembali pada Tuhan. Dia kembali tidak menyangkal Tuhan. Dan dia minta bagaimana Tuhan membantu aku. Dan akhirnya semuanya bisa dikembalikan dengan keadaan normal. Dan Ayub bisa menjadi bahagia. Bahkan dia diberikan umur yang panjang, diberikan harta beberapa kali lipat daripada harta yang hilang dan keluarganya pun kembali. Disinilah kekuatan kita itu adalah waktu kita bertumpu kepada pertolongan Tuhan. Dengan perkataan lain, luka itu ada. Dan luka itu jangan kita deny. Tapi yang menentukan luka itu hilang atau tidak adalah Tuhan.
Karena dia mendengarkan tangisan kita. Kalau kita benar-benar jujur secara radikal dan kita memberikan semuanya, keberserahan kita kepada dia, maka dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Dan itu ditunjukkan pada Ayub, pada Daud, pada Hana, pada Tuhan Yesus sendiri. Dengan demikian, maka yang pertama adalah kita harus hadir di dalam kehadiran Tuhan sendiri. Disitulah respons Tuhan. Bukan hanya jawaban saat ini, tapi justru kehadiran Tuhan pada waktu hati kita yang luka itu ada. Itulah yang akan membuat kita menjadi lebih baik dan kita akan menjadi sembuh over time dengan waktu. Karena kehadirannya akan menolong dan menghibur kita. Kita akan merasakan bagaimana Tuhan yang Maha Baik yang memberikan kasih-Nya. Merasakan, dia juga merasakan kepedihan kita karena Tuhan Yesus itu sangat penuh empati. Tuhan Yesus itu penuh bela rasa. Tuhan Yesus itu tidak mau kita hanya sakit bersedih. Tapi kehadirannya teman-teman, justru itulah yang menolong kita. Dan kadang-kadang bukan memberikan jawaban pada saat ini juga. Karena dia juga tahu, it will take some time for us to heal ourselves. Dia mungkin tidak akan membuat suatu hati, kemudian bahwa satu hari kamu akan sembuh minggu depan. Tidak. Dia akan memberikan waktu. Di mana dengan respons jawaban yang dia berikan untuk menghilangkan semua sakit hati, dia juga mengedukasi kita menjadi seorang yang lebih bertanggung jawab, yang lebih dewasa. Itulah yang diberikan oleh Tuhan. Dan disitulah kita akan merasakan di mana kasih, di mana Tuhan itu begitu besar. Kalau ada masalah, dia tidak akan memberikan jawaban begitu besar, begitu langsung saat ini. Tapi kehadirannya yang kita apresiasi, kehadiran yang kita dambakan, kehadirannya akan memberikan penghiburan bagi kita. Itu juga yang terjadi pada Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus dikejar-kejar oleh orang-orang Farisi dan lain-lain orang-orang yang lain. Sampai dia di depan Pontius Pilatus, sampai dia disalibkan. Disitulah kejadian sakit hati Tuhan Yesus. Disitulah dia ketakutan. Apa yang akan terjadi pada diriku? Sampai dia doa, kalau boleh ini hilangkan dari aku ya Bapak. Walaupun aku anakmu, tapi aku merasakan pedih yang begitu besar. Doa dia di Getsemani, dia sampai keluar peluhnya sehingga darahnya keluar karena dia begitu pedih. Dan dia sakit hati dikhianati oleh Yudas. Dan dikhianati oleh orang-orang sekitarnya. Itu adalah sakit hati yang begitu besar. Begitu yang tidak bisa kita rasakan sampai akhirnya dia harus disalib. Bukan karena kesalahan dia, dia adalah anak domba yang begitu pure, yang tidak bersalah. Tapi dia harus menghilangkan dosa-dosa manusia. Dan saya katakan di sini bahwa kayu salib adalah puncak sakit hati kita. Kalau kita sudah bisa merasakan sengsara Kristus, di mana sengsara itu harus dia alami, dan kita mengalami itu dalam dunia kita, maka sebetulnya teman-teman, sengsara kita apapun adanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sengsara Tuhan sendiri. Kalau Tuhan mengalami itu, kita juga harus bisa mengalami itu. Dan kalau Tuhan bisa mengalami itu, dan kita tahu bahwa sengsara kita tidak sebesar Dia, maka kita juga harus bisa melatih diri. Bagaimana kehadiran Dia dan Dia sudah mengalami. Sekarang menjadi Allah kita, menjadi anak kita, menjadi anaknya, dan kita boleh mengalami apa yang Dia alami. Tapi kita tahu bahwa apa yang kita alami tidak ada sebesar sepeser pun dibanding Dia yang alami. Sehingga kita akan merasakan penghiburan yang dia katakan dan merasakan kehadiran dia yang dia janjikan. Kita tidak akan mengalami peninggalan Tuhan seperti Tuhan Yesus mengalami peninggalan Bapaknya. Di Markus 19:34 saya tuliskan di sini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia juga, ini kan juga bahasanya Daud. Tapi apa yang dialami Daud dengan apa yang dialami Yesus jauh 1000 kali lipat apa yang sengsaranya Tuhan Yesus dibandingkan sengsaranya Daud. Demikian juga kita mungkin sama dengan Daud.
Sengsara dikit aja kita udah mengeluh, bukan main. Saya ini sengsara sampai aku mau mati. Aku rasanya nggak bisa hidup lagi. Aku nggak bisa mengalami ini semua. Apa yang dibandingkan dengan apa yang sesaranya Tuhan Yesus yang 1.000 sampai 10.000 kali lipat. Yang dia sengsara 10.000 kali lipat. Dia mengalami bagaimana Bapa di surga meninggalkan dia. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah sengsara yang benar-benar sengsara. Jadi sakit hati kita sebetulnya itu sudah dihilangkan, ditebus oleh kayu salibnya Tuhan Yesus. Jadi makanya kalau kita lihat di sini, memang solidaritas daripada Tuhan itu sudah mengalami sendiri sakit hati kita. Jadi kenapa kita harus jauh dari dia kalau dia mau menolong? Kehadirannya akan memberikan penghiburan kita. Walaupun mungkin dia tidak memberikan jawaban saat ini juga. Mungkin tidak memberikan jawaban penyelesaian bulan depan. Mungkin tahun depan. Mungkin 2 tahun lagi. Tapi percayalah dengan segenap hati bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mau bersama kita. Kehadirannya akan menghilangkan, menghiburkan kita. Dan kalau kita berserah kepada-Nya, dia akan memberikan solusi yang terbaik pada masalah kita dengan menghilangkan sakit-sakit hati dan medan perang di mana ada perang perang batin di dalam diri kita. Dan disitulah salib Tuhan itu benar-benar tervalidasi yang paling tinggi buat kita. Karena kita tidak mengalami apa yang dia alami, tapi kita hanya merasakan begitu besar. Sehingga kita benar-benar harus berserah kepada dia. Kita benar-benar harus menyerahkan diri pada dia sehingga seperti juga Tuhan Yesus menyerahkan dirinya kepada Bapa di surga. Kita dikasih kesempatan itu dan bahkan kita mau ditolongnya dengan semua apa yang dia punya karena janji dia tidak pernah dilupakan. Kalau kita mau minta dan benar-benar berserah pada dia. Nah, tapi yang tadi kita katakan, ada banyak dari kita dan banyak orang yang malah tidak mendekatkan diri pada Tuhan Yesus. Kalau ada masalah, kok aku udah dengerin ya? Kenapa? Karena kita ekspektasinya saya mau hilang, atau ekspektasinya saya mau Tuhan membalas dendam pada orang yang menyakiti kita, atau ekspektasinya orang lain akan melakukan hal yang sama dia lakukan pada kita. Itu yang tidak Tuhan maui. Apapun orang yang kalau kita disalimi, kita disalahkan orang lain, biar Tuhan yang membalas dengan caranya sendiri. Tapi kalau kita mendikte Tuhan seakan-akan Tuhan itu adalah pelayan kita, dia harus menuruti apa yang kita mau karena saya emosi saya yang begitu bergejolak, saya mau orang si A, si B, si C itu mengalami apa yang saya alami. Bahkan ada perkataan bahwa dia harus mengalami lebih berat lagi apa yang saya alami karena saya ini adalah orang yang terzolimi, yang orang yang nggak punya harga diri lagi karena saya disolimi, saya disalahkan, saya dikhianati sehingga harga diri saya rendah. Itu yang bukan Tuhan mau. Kalau kita orang malas, orang bersalah pada kita, apa kata Tuhan? Ampunilah dia. Tuhan katakan, kasih yang kita berikan, kasih yang aku berikan kepadamu, itulah dasar yang di mana kamu juga harus memberikan. Perintahku utama adalah kasihlah Bapamu di surga. Kedua, kasihimu, kasih orang-orang di sekitarmu, sesamamu, keluargamu, siapapun juga. Kalau gitu Tuhan, kalau ada saudara saya yang bersalah kepada saya sampai saya sakit hati bukan main, apakah saya harus mengampuni dia? Ya. Berapa kali aku ngampuni dia? 7 kali? No. You have to forgive them 70 times. Bukan 490 kali, tapi jumlah daripada pengampunan kita, belas kasih kita kepada orang lain, seperti juga Tuhan sudah mengampuni kita, itu tidak terhingga. Sehingga orang yang merasakan bahwa orang yang merasakan di dalam dirinya itu ada Tuhan. Dan disitulah kita merasakan bahwa kalau kita bisa memberikan belas kasih dan Tuhan merasakan bahwa kalau Tuhan sudah memberikan pengampunan,
maka kita akan merasakan belas kasih yang kita berikan pada orang lain, kita bisa mengampuni. Karena apa? Karena belas kasih itu berasal dari Tuhan. Belas kasih itu akan membuat kita emosi kita akan menjadi lebih tenang. Why? Because we let God interfere with our emotion. We let God interfere with our ego. Kalau kita merasakan dizolim itu sebenarnya ego kita tercabik. Kalau ego kita kok rasanya kok saya benar-benar saya dihina ya. Itu karena ego kita. Tapi Tuhan katakan, kalau engkau mempunyai kasih, engkau tidak mempunyai ego yang tinggi. Kalau engkau mempunyai kasih, engkau akan merasakan bahwa engkau adalah juga pelayan-pelayan orang-orang di sekitarmu. Disitulah berita tentang Tuhan Yesus, berita tentang kasih yang Tuhan katakan. Ya. Jadi kalau kita merasakan masalah, bagaimana saya harus memulihkan secara relasional pada Tuhan, dengan Allah, dengan Tuhan Yesus. Ya ini caranya. Satu, keberanian untuk memastikan bahwa Tuhan, saya open apa adanya. Jujurly, radically. Radical jujurness. Secara honest, secara jujur aku mengembalikan semuanya pada Tuhan dan aku minta Dia bahwa di dalam kerentanan aku Tuhan, aku minta tolong Engkau bisa membantu aku. Engkau bisa menghilangkan egoku. Engkau bisa menghilangkan semua masalah yang ditimbulkan oleh diriku sendiri. Disitulah Tuhan akan bekerja. Di situ kita akan merasakan kasih Tuhan. Tapi kembali lagi, jangan hanya berpikir pada aku. Tapi rasakan kehadiran Tuhan. Rasakan kehadiran Roh Kudus yang datang pada saat itu. Karena Tuhan selalu berbicara lewat Roh Kudus di dalam diri kita. Rasakan semuanya. Bapa, Putra, Roh Kudus semuanya akan berjalan dengan baik dan semuanya akan membantu kita tanpa membedakan antara Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi rasakan di mana ada Allah di situ, rasakan dan kita bawa semuanya bahwa aku sendiri tak bisa, aku sendiri tidak kuat untuk mengatasi ini semua hanya dengan pertolonganmu Tuhan. Aku bisa, Engkau adalah andalanku. Engkaulah yang hanya bisa membantu aku. Disitulah teman-teman. Kalau kita merasakan sakit hati yang besar. Bagaikan batu yang begitu kuat. Pelan-pelan batu itu akan menjadi batu yang kokoh. Akan bisa menjadi kerikil-kerikil. Karena batu itu yang kokoh. Tuhan akan memecahkan batu itu yang ada dalam diri kita. Ego yang kokoh. Tuhan akan memecahkan kalau kita berserah kepadanya dan kita benar-benar meminta tolong padanya. Yang kedua, kesetiaan kita pada Tuhan. Artinya apa? Kita berhubungan Dia, kita berdengan sama Dia, tidak hanya sekali. Hanya, oh ya saya udah doa sekali. Doa pun juga, mau doa novena, doa syafaat, doa apapun juga, cuman sekali tidak. Tapi justru melihat, Tuhan apa yang dia lihat dari kita adalah kesetiaan kita. Apakah kita benar-benar setia kepada Dia dan kita berdoa dan kita minta tolong dan tetap kita punya iman kepada Dia. Bukan karena kita sekali lagi dan kita bicara terus kemudian kembali dan selesai, tidak. Karena apa? Karena Tuhan melihat kesetiaan kita. I will help you, but you have to be loyal to me. Ya sama aja dengan orang lain. Kalau kita tidak setia pada orang lain, kita mengharapkan penghubungan orang lain, mungkin kita tidak setia sama dia. Tuhan melihat loh ya. Bukan berarti bahwa kalau kita sudah berdoa sekali udah cukup. Tidak. Justru kita berani, kita setia, Tuhan akan bekerja pada kita. Dan yang paling penting karena kesetiaan dan keberanian kita berikan dan keep opening daripada yang Tuhan sudah berikan, kita akan mendapatkan kesempatan transformasi hati. Di mana Tuhan akan bekerja dalam hati kita. Mentransformasi tadi yang kita lihat. Batu yang begitu kokoh. Ego-ego yang begitu besar. Itu akan dihancurkan oleh kasih Tuhan. Itu akan dihancurkan oleh kesetiaan Tuhan. Dan juga perlakuan Tuhan kepada kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita akan merasakan
bahwa hati kita menjadi luluh, lunak, dan memberikan kasih kita. Dan kita akan bisa mengampuni orang lain. Dan kalau kita bisa mengampuni orang lain, kita kadang-kadang bisa minta maaf pada orang lain. Dan kita bisa mengampuni orang lain. Seperti kita doa, Bapa kami, ampunilah kesalahan kami. Seperti kami mengampuni bersalah sesama kami. Disitulah kasih yang ditunjukkan pada Tuhan sudah bekerja dalam kita. Dan disitulah Tuhan akan menunjukkan wajahnya. Ya anakku, engkau benar-benar anakku. Why? Because apa yang kamu lakukan sudah sesuai apa yang aku maui. Apa yang aku maui, yang ku ajarkan, kasihlah Allah Tuhanmu dengan segala genap semua hatimu. Dan kasih sesamamu, termasuk kasih musuh-musuh kita. Dan kalau kita bisa melakukan itu bukan main. Itulah pelajaran yang paling penting dalam dunia kekristenan. Di dalam dunia Kristiani dan pelajaran yang nomor satu dari Tuhan Yesus sendiri. Kita berani, kita setia, dan kita merasakan transformasi. Dan disitulah kalau kita bisa berdamai kembali. Berarti apa? Ini perpetual ya. Dalam artinya kita bukan hanya sekali-sekali, tapi justru kita akan menggunakan kesempatan untuk Allah sendiri bekerja dalam diri kita. Kita berdamai dengan Allah dan Allah akan berdamai dengan kita. Dan ini bukan terjadi sekali, tapi selanjutnya kalau ada masalah lagi, maka kita tahu Tuhan akan bekerja. Kita tahu Tuhan akan mengampuni aku dan aku akan bisa mengampuni orang lain yang menyalahkan atau yang yang menyebutkan kesalahan aku. Dengan demikian, maka peristiwa-peristiwa itu akan menjadi sambutan sejarah dan menjadi pembelajaran buat diri saya sendiri. Disitulah tujuannya. Dan kalau kita lakukan itu, maka kita akan menjadi dewasa secara rohani. Karena apa? Karena aku sudah membolehkan, aku mengalami itu dan aku sudah membolehkan pertolongan Tuhan yang datang. Yang lahir daripada hati yang begitu retak, hati yang begitu rapuh, hatiku yang yang mengalami masalah. Tapi karena aku sudah membiarkan Tuhan bekerja, pertolongan Tuhan yang datang, maka lahirlah kebijaksanaan, kebijaksanaan ilahi yang ada di dalam diriku. Dan disitulah kita akan mengalami transformasi iman menjadi lebih dewasa. Lain kali kalau kita mengalami hal yang sama, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Dan hati kita tidak akan terluka karena kita tahu Tuhan menolong aku. Dengan cara apapun aku bisa menghilangkan semua masalahku. Dan Tuhan bekerja lewat Roh Kudus. Tuhan lewat bekerja lewat apapun yang kita lakukan, kita rasakan. Sehingga luka yang tadinya menganga, sekarang sudah tertutup. Dan mungkin ada scar. Biarkan scar itu ada. Tapi scar itu tidak akan menjadi luka baru. Dan kalau ada luka baru akan cepat tertutup. Tapi kalau kita tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, itu seakan-akan luka. Mungkin tadinya kecil ya lukanya ya. Tapi kita garukin terus, garukin lama-lama, infeksi lama-lama membesar, lama-lama ternganga lukanya. Tapi kalau Tuhan datang dan Tuhan kita minta pertolongan Tuhan, maka luka yang kecil itu kita bisa tembel. Atau kalau kita tadinya garuk, lukanya membesar, Tuhan bisa menembel, transformasi. But we have to surrender to them. Kalau enggak, kita tidak akan bisa mengalami itu. Kita tidak akan bisa mengalami penyembuhan karena penyembuhan itu adalah cara Tuhan untuk mendewasakan iman kita. Itulah salah satu yang Tuhan pakai caranya. Sehingga ya memang di dalam dunia, di dalam kehidupan yang kita alami ya teman-teman ya, tidak pernah kita mengalami tidak terluka dalam hal apapun kita akan pasti pernah mengalami itu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana kita bisa menghilangkan itu semua. Dengan cara kita mendekatkan diri pada Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kalau terjadi lagi kita akan menjadi pribadi yang tidak pernah meninggalkan hati yang terluka. Tapi pribadi kita dengan iman yang sudah ditransformasikan oleh Tuhan. Menjadi pribadi yang menerima
Masalah, pribadi yang menerima sakit hati, pribadi yang menerima dizolimi, disalahkan orang lain. Tapi kita juga menjadi pribadi yang mengasihi orang lain. Kita menjadi pribadi yang bisa mengampuni kesalahan orang lain. Dan disitulah kembali lagi, janji Tuhan tidak akan terlupakan, janji Tuhan akan bisa diberikan pada kita, janji Tuhan tidak akan membuat kita kehidupan yang baru. Disitulah kita akan menemukan hati yang sangat damai. Karena apa? Karena makna daripada luka adalah sebetulnya relationship kita pada Tuhan. Bukan masalah yang aku create dan aku harus membenarkan diri aku sendiri karena aku dizalimi. Bukan. Masalah luka adalah masalah bagaimana Tuhan harus hadir dalam diriku. Masalah luka adalah masalah bagaimana saya harus jujur dan setia pada Tuhan dan biarkan Tuhan mentransformasi diriku. Disitulah pengobatannya. Jadi kalau kita masalah kita kita kalau luka dikasih obat merah atau dikasih betadine dikasih apa, nah itulah Tuhan juga dengan caranya sendiri kalau kita berhubungan dengan Dia, maka Dia akan menyembuhkan luka kita dengan caranya. Yaitu mesti apa? Tiga hal tadi ya. Keterbukaan, kesetiaan, dan biarkan Dia transformasi. Dan janji Tuhan dikatakan bahwa kalau kita mentransformasi diri sendiri, maka kita harus bisa mengampuni orang lain. As simple as that. Itu susah dilakukan. Tapi kalau kita mau dan kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Dia tidak akan mengizinkan kita tidak mengampuni orang lain. Dia makan dan kita akan merasa feel guilty kalau kita tidak mengampuni orang lain. Karena apa? Karena kita merasakan kasih Tuhan. Kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, kita hanya megang ego kita saja terus-menerus. Excess baggage masih ada, dan kita tidak merasakan kedamaian. Sehingga kalau memberikan semuanya pada Tuhan, kita akan dengan sendirinya Tuhan akan bekerja lewat Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Maka kita akan bisa mengampuni orang lain. Disitulah keajaiban Tuhan. Disitulah cara Dia bekerja. Disitulah Dia menyembuhkan apa yang menjadi luka dalam hati kita. Kita tutup malam ini ya dengan Yesaya, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan engkau tidak akan dihanguskan melalui api. Maaf, salah-salah. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau terbakar. Aku tidak akan membiarkan engkau hanyut. Aku tidak akan membiarkan engkau hangus. Tuhan selalu bersama kita kalau kita benar-benar mau setia, mau terbuka. Biarkan Dia membuat transformasi dalam diri kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya malam hari ini. Makasih ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita tutup, apakah ada teman-teman yang mau memberikan eh, hmm, kesaksian atau hal-hal yang lain? Mari kita dengarkan kesaksian teman-teman kita. Silakan, siapa yang mau? Malam, Profesor. Aku Eh, Susi. malam. Em, saya minta waktunya sedikit ya. Siap, Hmm, siap, ya. Mungkin ini bisa menguatkan kita sebagai pendengar tadi sharing Profesor yang begitu luar biasa untuk saya. Itu benar-benar kena Mungkin di kenalkan saya. diri dulu ya. Oke, ya aku Susi. Aku tinggal di Susi. Bali. Oh. Aku temennya Yuni, istri dari Hmm. profesor, tapi aku juga maksudnya setia banget dengerin sharingnya sharingnya profesor ya. Jadi yang saya mau katakan bahwa apa yang saya rasakan dan tadi dari em, apa yang dibicarakan pada malam hari ini tentang 3 pilar dari pemulihan
kita kepada Tuhan ya. Yang pertama adalah keberanian yang tadi Profesor katakan bahwa benar sekali itu apa yang saya rasakan. Pernah saya baru beberapa waktu ini saya sakit hati sekali dengan orang yang saya sayangi sendiri. Hmm. Em, jadi saya merasakan bahwa kalau kita sakit hati itu memang ruginya di kita. Begitu banyak beban yang ada di pundak kita ya, seperti Hmm. itu tadi ya. Jadi Hmm. rasanya tuh memang kita bisa ketawa-ketawa sama orang lain, kita bisa apa gitu, tapi begitu ada kesentil sedikit nama orang itu atau orang Hmm. cerita yang mirip dengan itu, hati kita tuh kayak hancur gitu, kayak Hmm. kepres-pres luka gitu ya, kebuka lagi gitu. Nah, akhirnya saya memberanikan diri waktu itu saya mengaku dosa sama Romo Edi waktu itu. Terus dia bilang saya harus berani melangkah. Dia bilang saya harus berani melangkah. Oke, saya janji. Oke, Romo, saya mau. Oke, selesai. Sampai kemarin waktu mau Natal, saya masih tidak bisa mengampuni. Terus luka itu terus sampai akhirnya seperti tadi Ayub bilang bahwa kan sakit kulit kan Ayub ya. 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 Nah, itu terjadi juga dengan saya, Hmm. gitu. Jadi badan saya tuh gatelan, saya nggak tahu, saya ke dokter, udah cek segala macam, nggak ada apa-apa, nggak ada alergi, nggak ada apa, saya tuh sampai heran gitu. Hmm. Terus akhirnya kemarin mau Natal, saya kebetulan ke gereja, saya minta waktu Romo untuk saya mengakui dosa saya. Saya bilang saya masih belum bisa gini-gini. Akhirnya saya juga dibilangin gitu bahwa saya harus berani melangkah. Kalau kamu tidak bisa mengampuni orang yang kamu sayangi, bagaimana Tuhan bisa mengampuni kamu, gitu Hmm. kan? Nah, akhirnya saya kemarin pas malam Natal kita sebelum berdoa bersama keluarga, saya ngaku dosa lagi sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tolong saya, Hmm. tolong Hmm. saya bilang, wah, saya kepingin banget beban saya itu hilang karena ini saya bingung gitu, penyakit saya ini dapat dari mana gitu. Ini baru saya dengar malam ini bahwa Ayub tuh sakit kulit. Ya, itu yang saya alami. Hmm. Jadi waktu malam Natal itu saya berdoa, saya bilang, Tuhan saya memberanikan diri. Oke, besok Tuhan tolong kasih tanda ke saya. Akhirnya besok selesai doa bersama anak-anak semua, saya besokannya saya berusaha untuk memikirkan orang yang saya sayang ini ya. Terus akhirnya saya membelikan dia sesuatu dan itu juga perang batin. Perang batin. Saya sudah beli perang batin saya. Saya kasih enggak, kan dia jahat. Hmm. Terus saya tetap hati kecil saya terus, kenapa gini? Jadi itu perang antara mau kasih mau enggak. Sedangkan saya harus membuka pintu untuk mengakui bahwa oke, saya mau mengampuni. Saya enggak mau beban itu ada di pundak saya. Karena Romo juga sudah berpesan, kalau kamu sudah mengampuni dia dan dia tidak mau terima, itu bukan urusan kamu. Yang Hmm. penting kamu buka dulu hidup Hmm. kamu. Dia Hmm. bilang, hati kamu. Dia bilang, Hmm. oke. Akhirnya dengan seperti yang kedua tentang kesetiaan, saya tetap berdoa. Saya tanya Tuhan, Tuhan, saya begini, saya begitu, gimana Tuhan, gini-gini. Terus akhirnya tiba-tiba saya bilang, harus saya kasih, harus. Jadi malam itu saya buka pintu kamar saya titip ke kakak saya, tolong kasihin. Itu satu, saya pikir kesetiaan saya cuma satu. Kalau saya sudah minta sama Tuhan, saya harus melakukannya. Itu aja. Dan akhirnya saya sesudah itu terus merasakan bahwa transformasi ini itulah yang saya rasakan dan saya percaya semua yang saya perbuat itu, apa yang saya pikirkan, yang saya itu semua dari Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja dalam diri saya. Dia yang kasih nasihat ke saya, dia yang membuka hati saya, dia yang mau membimbing saya untuk minta tanda bahwa oke, saat ini Tuhan, kalau ini saya harus begini. Boleh Tuhan, boleh. Jadi ini saya mau membuka tangan enggak? Saya mau membuka pintu hati saya enggak untuk mau
mengampuni, karena itu adalah transformasi untuk diri saya. Dan saya merasakan sejak selesai Natal itu, saya merasakan bahwa benar-benar, aduh rasanya itu belenggu-belenggu itu, batu-batu yang ada di pundak saya itu hilang semua. Terima Wow. kasih. Dan hari ini luar biasa sekali. Terima kasih Profesor bahwa ini adalah apa seperti pelajaran lagi buat saya bahwa saya memang harus tetap setia dan memang sakit hati itu tidak perlu kita pegang, tidak perlu kita merasa egois, kita Hmm. gengsi, nggak mau ini, nggak mau itu, wah, kayaknya perang batinnya itu loh. Iya, iya. Ya, itu saya pikir kita harus lupain itu semua karena kita Hmm. melihat Yesus yang begitu menderita 1000 kali lipat dari apa yang Daud rasakan, apalagi kita mungkin, aduh, tapi buat apa kita simpan itu semua? Karena hidup kita Tuhan rencanakan, kita dirancangkan dengan Tuhan adalah damai dan sejahtera. Terima kasih Profesor untuk waktunya. Terima kasih teman-teman semua. Wah, Puji terima Tuhan. kasih. Terima kasih ya, Bu Susi ya. Terima kasih. Iya, bukan main ya. Apa yang kita dengarkan dari Susi malam ini bukan main, bahwa dia sudah menyerahkan dirinya dengan keberanian semua dengan masalah-masalah yang dia hadapi terhadap siapapun itu, dan dia juga memberikan dirinya untuk bisa kesetia kepada Tuhan. Dia sudah memberikan apa adanya sampai dia bisa mengampuni, dan disitulah Tuhan bekerja, dan dia merasakan transformasi yang begitu besar di dalam dirinya lewat Roh Kudus yang bekerja, sehingga dia memberikan dengan belas kasihnya, dia memberikan suatu kepada orang yang mungkin menyakiti hari dia. Terima kasih ya Susi untuk semua sharingnya malam hari ini, dan ini semoga bisa menguatkan kita ya teman-teman ya. Apa yang dialami oleh masalah ini kan, masalah bukan hanya pada Susi aja, mungkin semua orang juga akan mengalami, dan kita selama hidup pasti akan pernah mengalami, dan bahkan juga mengalami hal-hal yang sangat-sangat menurunkan derajat kita. Tapi kembali lagi bahwa kita harus mempunyai keberanian dan kesetiaan pada Tuhan, sehingga Tuhan akan bekerja dan kita bisa mengalami bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar akan bekerja di dalam diri kita, sehingga transformasi diri seperti yang tadi sudah Susi sudah katakan, bahwa dia bisa menghilangkan batu-batu yang begitu besar, ego-ego yang begitu besar. Tuhan, dia biarkan Tuhan bekerja, dia biarkan Tuhan menghancurkan batu itu, sehingga dia bisa mengampuni siapapun yang memberikan sakit hati padanya. Ya, terima kasih ya Susi atas kesaksian itu ya. Ada Oh, lagi yang memberikan kesaksian? satu lagi, Yes. Prof. Heeh. Yang penting kalau kita mau mengampuni itu ya, setelah saya mempelajari kemarin, karena ini orang yang saya sayang, sangat sayang ya. Jadi saya Hmm. tahu bahwa yang penting kita mau ngomong dulu gitu loh. Kalau kita nggak ngomong, kita pendam dalam hati, pasti kita yang ego kita lebih jalan. Oh ya, Tapi ya, kalau ya. kita mau mengakui dosa-dosa kita mau Hmm. mengakui apa yang kita nggak suka, mungkin Hmm. kita bicara sama teman baik kita, mungkin Hmm. kita, tapi lebih baik sama Romo kali ya. Itu Hmm. itu jauh lebih kita ada jalannya gitu loh, Prof. Oke, Jadi oke. menurut saya harus kita katakan, bukan kita pendam di dalam hati Ya, gitu. siap. Oke, Oke. terima kasih, Terima Prof. kasih ya, terima kasih atas kesaksiannya ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang memberi kesaksian?